meninggal sebagai pahlawan lalu terinkarnasi dan tiba-tiba aja lo itu malah diasuh oleh sosok mommy vampir yang cakep banget gitu cuy. Nah jadi makanya bakalan gue bahas kali ini akan itu berjudul Nakamawo Mamote Shindera. Sisanya baca aja sendiri anjir karena judulnya itu kayak panjang banget gitu cuy. Nah jadi seperti apa kan jalan cerita manganya. By the way ya jangan lupa gitu cuy untuk menekan tombol like dan subscribe ya kan. BTW ini tuh manga ecchi ya kan. Jadi kalau sama kalian puasa mending skip aja sih. Dan langsung aja kan kita gasin ke bahasan alur cerita manganya cuy. Oke, awal mula cerita kita dilihatin di kastil Raja Iblis kalau ternyata regu pahlawan itu udah berhasil mengalahkan si Raja Iblis cuy. Namun karena para pahlawan tuh lengah ya kan, Dion ini si Raja Iblis itu ingin meledakkan diri dan ingin membunuh para pahlawan juga. Tapi di kala momen krusial ini ya kan, di saat rekan-rekan pahlawan gak bisa menahan ledakan ini, tiba-tiba muncul gitu cuy seorang rekan pahlawan yang langsung maju ke depan dan melindungi para rekan pahlawan yang lain. Dan dirinya ya kan itu langsung ngasih perintah kalau ya berikan miracle kepadanya gitu cuy, karena dia itu akan merubah sebuah takdir. Dan di sini gara-gara ulah dari pemuda ini, dirinya itu malah dikenal gitu cuy, dan orang-orang itu mulai memujinya dan memberikan julukan kepadanya kalau sosok rekan pahlawan yang pemberani ini itu bernama Toa Sang Keajaiban, karena hanya dia aja yang ingin menunjukkan kalau ya dirinya itu bisa melindungi teman-temannya. Nah di pagi hari pada saat Raja Iblis sudah berhasil dikalahkan, si Toa terbangun dari pingsannya sembari dia itu disambut oleh rekan-rekannya yang berada di sampingnya cuy. Di sini si Toa bersyukur banget teman-temannya itu selamat tanpa luka sedikit pun. Meskipun ya dia itu kayak merasa lega ya kan, tapi ya inilah akhir bagi si Toa, karena si Toa itu sedang berada di akhir hayatnya sendiri. Menurutnya ya kan tempat mati ini adalah tempat paling terburuk ya kan, karena dikelilingi oleh tangisan dari teman-temannya. Di sini si pahlawan dan semua rekan-rekannya si Toa sangat bersedih gitu cuy, dan kagak mau si Toa meninggal begitu aja. Nah ya kata Toa, dia itu sebenarnya sudah pernah mati satu kali, dan berkat reinkarnasi ini dirinya itu kayak memiliki kekuatan aneh yang disebut menciptakan sebuah keajaiban. Ya di sini kata dia ya kan, skill ini tuh gak ada keren-kerennya itu cuy. Sampai pada akhirnya di kala tangan Toa itu kayak terangkat, pada akhirnya itu cuy si Toa itu pergi meninggalkan rekan-rekannya. Ya semua orang di sini tuh sangat bersedih banget gitu cuy akan hal ini. Meskipun ya sebenarnya karena skill mengubah takdir ini ya kan, itu kayak ngebuat si Toa jadi harus membayar gitu cuy. Kalau semuanya bayaran atas berubah takdir ini itu ya bebannya kepada dirinya dia sendiri. Tahu ya meskipun udah begitu kata si Toa, dirinya tuh kayak masih bersyukur karena dirinya itu berhasil menyelamatkan teman-temannya. Ya meskipun di sini pada akhirnya si Toa itu malah sekarat gitu cuy. Nah di sini kan teman-temannya itu sangat tidak rela gitu cuy. Bahkan ya sosok rekan elfnya dia yang bernama Selen itu ingin menjual jiwanya untuk menyeret paksa si Toa dari nerakanya dia agar dia itu kayak tetap kembali hidup. Dan rekan pahlawan yang lain yang bernama Lilis itu akan selalu mengingat keberadaan si Toa, mau itu dalam mimpi ataupun hanya dalam sebuah ilusi semata. Hingga pada akhirnya si Toa itu beneran meninggal cuy. Nah di dunia yang lain di sebuah hutan tiba-tiba ada dua seseorang gitu cuy yang lagi membuang seorang bayi di tepi jurang bekas si Toa itu kayak dibunuh di sono. Ya si Toa yang baru aja terinkarnasi di sini itu ya bingung ya kan sama hal yang baru aja terjadi kepadanya, karena ya bukannya happy ending karena udah mati ya kan dipelukan teman-temannya sendiri, dia itu malah terinkarnasi lagi, dan pas baru terinkarnasi dia itu malah mau dibuang anjir, dan bahkan ditinggalkan di dalam hutan aja. Bahkan ya di sini gara-gara si Toa itu kayak berteriak ya kan gara-gara nangis, tiba-tiba si Toa itu kayak memancing seekor monster datang ke tempatnya dia gitu cuy. Ya niatan si Toa dia tuh bakal mengalahkan monster ini menggunakan kekuatan miracle miliknya. Namun sayangnya ya kekuatan dia itu nggak aktif cuy. Dan saat dirinya berpikir jika tamat sudah riwayatnya dia, tiba-tiba si Toa mengingat para rekan-rekannya cuy. Dan saat dia kayak berteriak minta tolong, tiba-tiba muncul seorang yang terbang di hadapan dia, dan kita ditunjukin sama sosok Momi yang malah mengalahkan para monster yang akan menyerang si Toa gitu cuy. Dion ini ya kan, si Momi ini tuh bilang kalau ya ternyata dirimu itu sudah ditinggalkan oleh takdirnya sendiri. Dan di momen ini Momi ini tuh mengenalkan dirinya kalau nama dia itu adalah Astrepia Reintal, dan dirinya itu adalah seorang vampir. Nah karena kemunculan si Astrepia, si Toa itu sadar kalau ya di kehidupan lamanya sosok vampir itu ya emang ada gitu cuy. Namun ya karena keberadaannya yang jarang banget muncul, itu kayak ngebikin sosok vampir jadi kayak sosok yang langka banget. Apalagi aura vampir di hadapannya dia itu kayak udah seperti Raja Iblis yang sangat kuat banget. Nah di sini ya
ya kan, setelah si Astrepia menggendong tubuhnya si Toa, dia bilang kalau ya vampir dan manusia itu bermusuhan karena vampir itu haus akan darah, makanya mereka itu akan selalu memburu umat manusia. Ya karena Dion ini ya kan, ini tuh kayak sangkaan si Toa ya kan, ini tuh bakalan jadi momen buruknya dia gitu cuy, karena dia itu bakalan dibunuh dan dijatuhkan dari atas jurang. Nah ini pada saat si Astrepia bilang kalau ya keberadaan bayi ini terasa seperti sebuah dosa baginya, si Astrepia itu malah membawanya pergi gitu cuy, karena menurutnya bayi ini itu sangat imut banget. Ya si Astrepia bilang kalau ya sampai bayi ini tuh kayak bisa mandiri, dirinya itu akan merawatnya gitu cuy. Meskipun ya si Astrepia sendiri bingung bayi ini itu bakalan dianggap sebagai hewan ternaknya dia atau gimana, karena ya dari dalam hatinya dia tuh kayak pengen banget ya kan membesarkan bayi ini dengan sebuah kasih sayangnya dia gitu cuy. Dan sampai waktu itu tiba ya kan, dia itu bakalan melindunginya sampai ya bayi ini tuh bakalan menjadi dewasa. Dan one day ya kan, kalau semua bayi ini tuh kayak mati gara-gara dia tuh kagak bisa melindunginya, maka gitu cuy, si Astrepia sendiri itu akan ikut mati bersama si bayi ini cuy. Dan si Astrepia bilang kalau ya dirinya itu akan melindunginya dengan cara apapun. Ya karena ucapan ini akan itu kayak ngebikin si Toa mengingat ucapan dirinya sendiri kalau ya apapun hal itu ya enggak masalah asalkan dia itu bisa melindungi teman-temannya. Apalagi di satu sisi si Astrepia juga berusaha gitu cuy, ingin melindungi si Toa cuy. Makanya ini tuh kayak ngebuat si Toa jadi kayak merasa bersedih. Ya karena si Toa kecil itu kayak bersedih, itu kayak ngebikin si Astrepia bingung anjir, sebenarnya bayi ini itu lagi ngompol apa gimana gitu cuy. Mana ya pada saat si Toa itu nangis, si Toa itu tanpa sadar malah manggil si Astrepia dengan panggilan mama anjir. Dan ini tuh kayak ngebuat si Astrepia jadi kayak pengen banget menjadi mama dari bayi ini cuy. Nah saat udah sampai di rumahnya si Astrepia, si Toa dikasih tahu gitu cuy sama si Astrepia kalau ya dirinya itu gak akan memakan si Toa gitu cuy, karena dia itu udah dapat pasokan darah dari pasar gelap. Dan menurutnya memangsa anak sendiri itu bakalan membuatnya menjadi sosok yang lebih rendah lagi, makanya dia tuh kayak kagak mau gitu cuy. Dan dirinya itu juga gak mau ikut-ikutan konflik antara perang manusia dan juga ras vampir. Ya kata si Astrepia ya kan, bertemu sama bayi ini aja itu seperti bertemu dengan takdirnya dia. Dan karena ngomongin soal takdir, dirinya jadi mengingat gitu cuy, cerita pahlawan dari bayangan yang mengalahkan Raja Iblis dan melindungi rekan-rekannya. Dan orang itu adalah Toa sang keajaiban. Ya karena hal ini ya kan, itu kayak ngebuat si Toa sadar gitu cuy, kalau mama barunya dia itu mengenal sosoknya dia cuy. Karena kata si Astrepia sendiri ya kan, dahulu kala itu ada seorang pahlawan yang meninggal karena melindungi rekan-rekannya dengan sihir miracle. Dan karena kematian pahlawan bayangan ini ya kan, cerita dia itu seperti dikenang sampai sekarang gitu cuy. Ya karena ini ya kan, itu sebenarnya ngebikin si Toa jadi kayak nggak nyangka, apalagi akhirnya itu kayak dibuat terkejut sama orang-orang yang malah ngeberikan julukan kepada dia sebagai Toa sang keajaiban. Ya meskipun dia sangka kan kalau dunia ini tuh kayak berbeda, tapi ternyata dunia ini tuh masih mengenal sosoknya si Toa gitu cuy. Dan ya sebelum panel cerita ditutup, kita di sini dilihatin gitu cuy sama salah satu rekan pahlawan yang bernama Lilis, yang entah kenapa rahim dia itu kayak berdenyut anjir. Karena di sini entah kenapa si Lilis itu kayak nyangka gitu cuy kalau ya perasaan ini itu kayak balik muncul setelah sekian lama dirinya tuh kayak nggak merasakan sosok kehadiran dari si Toa. Ya kata dia sih entah kenapa ya kan, padahal ya sosoknya si Toa itu selalu berada di sampingnya anjir. Ini sih kata gue bakalan jadi plot twist anjir, karena ya yang di hadapan dia itu sebenarnya bukanlah si Toa, melainkan ya ilusi semata itu coy. Ya jadi gimana untuk kalian ya kan? So mungkin sekian dulu ya kan untuk part 1 dari manga ini, dan ya mungkin sekian dulu konten kali ini. Gue di sini undur diri, see you next time, sampai jumpa lagi cuy. Halo semuanya, jadi kembali lagi bersama gue di sini. Jadi pada kesempatan kali ini akan gue tuh bakalan balik lagi ngebawain alur cerita Dirawat sama Momi Vampir part kedua cuy. Karena manganya itu juga udah update ya kan. Jadi ya pengen gue bahas aja sih, apalagi gue baru sadar anjir kalau sama manga ini tuh masih ada lanjutannya lagi coy. Nah jadi seperti apa ya nama jalan cerita manganya, langsung aja itu cuy kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. Betul, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Oke, di part kedua ya kan, cerita itu bermula ketika kita diliatin di kediaman si Lilith, salah satu anggota party pahlawan yang lagi kayak stres banget. Di sini cuy, si Lilith yang lagi halu banget ya kan, dirinya tuh kayak sekarang berpikir jika dia itu tinggal dengan sosoknya si Toa. Bahkan ya sekarang dirinya tuh kayak lagi nikmatin makan malam sambil minum wine bersama sama si Toa. Ya meskipun itu kayak semacam halusinasi aja dari si Lilith cuy. Bahkan ya ada momen pada saat si Lilith itu malah menumpahkan wine yang akan dituangkan ke gelasnya si Toa. Ya meskipun aneh, tapi ya bayangan si Toa ini akan entah kenapa seperti bisa berbicara dengan si Lilith cuy. Kalau ya si Toa ini itu kayak mau mengelapkan mejanya untuk si Lilith. Mana ya si Lilith di sini seperti mengakui itu cuy kalau semua ya bayangan si Toa ini itu adalah suaminya dia.
Oke, dahulu kala ya kan, buat kalian yang masih belum tahu seperti apa jalan cerita sebelumnya, jadi ya kan ada seorang pria gitu cuy yang menjadi pahlawan bayangan di antara regu party pahlawan, dan orang ini itu adalah si Toa sang keajaiban. Intinya ya kan si Toa ini itu adalah anggota party pahlawan yang udah berhasil mengalahkan Raja Iblis bareng sama party pahlawan yang lain. Meskipun ya pada saat si Raja Iblis tuh kayak berhasil dikalahkan, justru ya kan si Toa ini malah meninggal dunia karena yang menyelamatkan teman-teman sepertinya dari serangan bunuh diri dari si Raja Iblis. Di sini alasan kenapa ya kan semua orang itu kayak kagum dengan si Toa itu karena si Toa kayak meninggal dunia dengan tenang banget karena berhasil menyelamatkan rekan-rekan petualangannya, mulai dari si pahlawan yaitu Arios, terus Putri Lirina, dan gadis suku Elf yaitu Selen, dan si suku Bus yaitu si Lilith. Ya meskipun di cerita harusnya ya kan si Toa itu kayak udah meninggal dunia, di sini siapa yang menyangka gitu cuy kalau 10 tahun kemudian si Toa itu malah berhasil tereinkarnasi dan menjadi seorang bayi anjir. Meskipun ya awalnya dia tuh malah ditinggal di dalam hutan sama kedua orang tuanya. Nah ternyata pada saat dibuang si Noah itu malah berhasil dirawat oleh sosok momi vampir. Oke, di sini si Toa yang sudah tereinkarnasi merasa kalau ya energi sihirnya itu seperti hilang entah kemana gitu cuy. Dan dia itu seperti nggak paham karena di waktu dulu aja dia itu kayak bisa aja kan gunakan sihirnya untuk memekarkan sebuah bunga gitu cuy. Tapi di sini dia tuh kayak kagak bisa anjir. Ya di sini pada saat diberi susu ya kan sama si Astrepia jelas gitu cuy. Ini kayak ngebuat si Toa jadi kayak bahagia banget, meskipun ya kata dia ini tuh kayak merepotkan bagi si Astrepia. Tapi kata Astrepia ya dia tuh sebenarnya ingin banget gitu cuy ngasih asinya dia buat si Toa gitu cuy. Tapi dia tuh ya kagak bisa anjir karena dia itu belum menikah juga gitu cuy. Karena di sini kata dia hidupnya dia itu kayak agak terlalu deket-deket banget sama sosok laki-laki, dan andai ya kan ada pria yang mau mendekatinya pasti cuman manfaatin dirinya aja, dan malah ngebuat si Astrepia merasa muak banget dengan kehadiran para pria itu cuy. Astrepia ya di sini bilang kalau dia itu kayak hampir kagak pernah kencan sama sosok pria yang karena ini tuh kayak jelas ngebikin dia masih perawan gitu cuy. Ya mendengar hal ini jelas si Toa itu kayak panik banget karena ini adalah pembicaraan yang gak seharusnya dia dengar. Apalagi ya jelas ya kan dalam tubuhnya dia itu sebenarnya terdapat jiwa seorang laki-laki berusia 18 tahun. Makanya kata Toa ya kan andai dirinya itu ketahuan pasti dia itu bakalan mampus oleh si Astrepia cuy. Nah di sini si Mommy Via bilang kalau ya tenang aja ya kan kepada si Toa karena dirinya itu gak akan bisa membenci si Toa gitu cuy, karena si Toa itu adalah anak laki-laki polosnya dia. Ya di sini gara-gara ucapan dari si Astrepia itu kayak ngebikin si Toa refleks berekspresi senang cuy. Tapi entah kenapa ya kan tiba-tiba raut wajah si Astrepia itu malah berubah menjadi jengkel gitu cuy, yang malah ngebuat si Toa jadi kayak ketakutan aja karena takut berbuat sebuah kesalahan. Sampai tiba-tiba muncul gitu cuy sebuah ledakan yang langsung memotong rumah si Astrepia menjadi dua bagian, yang ternyata ya kan sumber ledakan ini itu berasal dari vampir lain yang mau menjemput si Astrepia dan menjadikan si Astrepia sebagai seorang wanita ya cuy. Ya di sini karena melihat si Toa vampir itu kayak pengen makan si Toa juga gitu cuy, dan pengen si Astrepia menyerahkan si Toa kepadanya, sampai ngebuat si Toa jadi ketakutan banget dan malah meluk si Astrepia. Ya karena ini jelas ya kan ngebuat si Astrepia marah banget gitu cuy kepada vampir ini, dan gara-gara ini ya kan itu ngebuat si Astrepia jadi bilang kalau jika berani menyentuh anaknya ya kan dirinya itu bakalan segera menghabisi nyawa cowok ini cuy. Ya kata cowok ini ya kan yang bernama Nettle, dirinya tuh bilang kalau ya hewan ternak itu mana mungkin bisa dijadiin sebuah keluarga. Ya di sini si Nettle bilang kalau ya dulu si Astrepia itu kayak disanjung banget karena dia itu adalah calon kandidat ratu vampir selanjutnya. Namun ternyata dirinya itu udah berubah, dan cowok ini tuh kayak menyuruh si Astrepia ya kan buat segera membunuh bayi itu. Namun ya di sini si Astrepia itu kayak kagak mau cuy, dan bilang kalau si Nettle itu cuman iri aja kepada anak ini yang mendapatkan kasih sayang dari si Astrepia. Ya gara ini tuh kayak langsung ngebuat si Nettle jadi marah banget gitu cuy. Mana si Astrepia bilang kalau dirinya itu sebenarnya udah muak banget dengan si Nettle sejak 100 tahun yang lalu. Ya karena udah marah banget ya kan si Nettle itu kayak langsung mengeluarkan jurus darahnya dan ngebuat pedang dan berniat hati buat menebas si Astrepia. Nah ya di sini kan pada saat si Astrepia melihat si Nettle tuh kayak mau menerjang dia, di sini si Via itu kayak diem-diem aja gitu cuy, sambil dirinya tuh kayak pasang raut wajah tak senyum. Dan pada saat si Nettle tuh kayak langsung menerjang si Astrepia, di sini cuy si Astrepia itu kayak langsung mengeluarkan teknik darahnya dia juga, dan dia tuh kayak langsung menebas leher si Nettle pakai sabinya dia sampai putus gitu cuy, dan gerakannya ini itu kayak cepat banget. Nah di sini kan setelah mengeluarkan jurus ini si Toa itu kayak merasa ya kan kalau sama mamanya dia itu kayak keren banget gitu cuy, karena jurusnya itu kayak bisa
mengeluarkan sabit anjir. Dan si Astrepia di sini juga bilang kalau semuanya ucapan dari orang-orang terdahulu yang bilang jika dia itu udah diberkati oleh anak kecil ya kan. Hal itu ya kan, itu seperti bisa menambahkan kekuatan darinya, dan ini tuh kata dia adalah sebuah kebenaran. Ya di sini meskipun kepalanya itu udah putus ya kan, si Netel tuh kayak masih bisa ngomong anjir. Dan jadinya tuh bilang kalau ya si Astrepia sepertinya tuh kayak masih belum berubah sepenuhnya itu coy, karena masih ada sisi jahat dari si Astrepia. Dan si Astrepia itu kayak langsung menginjak muka si Netel dan bilang gitu coy, kalau ya vampir seperti dirinya lah yang masih belum berubah. Dan di sini kan pada saat si Astrepia itu kayak sepenuhnya udah mengalahkan si Netel, di sini si Astrepia yang berniat ingin pulang gitu coy, tiba-tiba dirinya tuh kayak jatuh gara-gara kagak kuat anjir. Dan di sini si Astrepia bilang kalau ya dirinya sepertinya sudah mulai kelaparan dan haus akan darah. Apalagi ya di sini si Astrepia itu kayak ngirit banget gitu coy untuk mengkonsumsi darah, karena dia tuh juga kagak mau minum darahnya manusia anjir. Dan si Astrepia nyangka kalau ya ini semua itu pasti karena dia menggunakan kekuatan dia sebelum dirinya itu kayak mau minum darah. Karena si Astrepia itu ya di sini posisinya kayak gimana ya? Gue bilang kayak waktu lo puasa ya kan, tapi sebelum berbuka si Astrepia itu udah menggunakan energinya anjir. Jadi di sini si Astrepia itu kayak kehabisan energi lah gitu cuy. Ya di sini pada saat si Astrepia itu kayak mutusin buat balik ya kan, meminum sisa darah yang ada di rumahnya dia ya kan. Di sini gitu cuy, dirinya tuh sadar kalau semua sisa darah dari pedagang gelap tadi itu malah tumpah gara-gara rumahnya dia dihancurin sama si Netel. Ya karena ini kan itu kayak jelas ngebuat si Astrepia makin kagak kuat anjir menahan haus darahnya. Dan si Towa itu kayak di sini berpikir ya kan kalau semua si Astrepia mungkin itu akan kehilangan kesadarannya. Yang entah kenapa ya kan, karena hal ini itu kayak ngebikin si Towa jadi malah nyodorin jarinya anjir kepada si Astrepia dan bilang ya kan kalau sama Astrepia itu kayak boleh aja ya kan menghisap darahnya dia gitu cuy. Ya di sini ya kan sebenarnya si Towa itu kayak bertaruh gitu cuy kepada dirinya sendiri. Kalau semuanya daripada dia itu harus menunggu si Astrepia hilangkan darah ya kan terus ngebunuh diri ya, kenapa dirinya itu enggak ngasihin darahnya aja sekarang pada saat si Astrepia itu masih ada kesadarannya gitu cuy. Ya di sini karena udah bingung ya kan, dan si Astrepia itu juga posisinya nolak ya kan dan kagak mau minum darah dari anaknya dia sendiri. Di sini gitu cuy, pada akhirnya si Towa itu kayak nyodorin tangannya anjir, sampai tangannya dia itu kayak tersayat oleh taringnya si Astrepia cuy. Dan si Astrepia di sini pada akhirnya meminum darahnya si Towa. Meskipun ya lo tau lah anjir apa yang terjadi ya kan. Ya ini sih fan service gak sih? Ini kriminal gak sih anjir? Ya kagak tahu dah anjir, namanya juga manga ya kan, kayak fan service brutal gitu kata gue masih wajar lah ya kan. Tapi kalau dunia nyata ini wah gawat sih ini. Ini kayak Epstein gak sih? Dan ya gitu cuy, pada akhirnya kan setelah dikasih darah si Astrepia itu kayak kembali sadar. Meskipun ya tetapan si Astrepia itu malah aneh banget anjir kepada si Towa. Dan si Astrepia itu kayak ngelantur dan bilang kalau sama si Towa sepertinya adalah seorang yang ditakdirkan untuknya. Dan kata dia mungkin ya kan dirinya itu sudah menemukan sosok suami masa depan ya itu cuy. Ya meskipun karena ini itu malah ngebuat si Towa merasa aneh banget anjir. Dan mereka berdua pada akhirnya pulang dan benerin rumahnya dia yang dirusakin sama si Netel. Nah jadi gimana menurut kalian kan mengenai part kedua dari cerita manga ini? Kata gue sih masih bagus ya kan, cuman plot ceritanya masih terlalu lambat banget anjir. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue sendiri see you next time, sampai jumpa lagi cuy. Oke cuy, jadi kali ini kan gue tuh bakalan lanjutin lagi kisahnya si Momi Astrepia lagi anjir. Karena kalian tuh pada suka ya kan sama manga ini, dan manganya itu juga udah update gitu cuy. BTW buat kalian yang bingung ya kan, judulnya itu gue taruh di awal video ini gitu cuy. Dan ya jadi langsung aja kan kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya. BTW jangan lupa untuk menekan tombol subscribe cuy. Nah, jadi cerita di part ketiga kali ini itu dibuka sama kita diliatin oleh si Momifia yang lagi mandi cuy. Di sini si Astrepia yang habis mandi, dirinya sadar kalau dia itu kepikiran kalau entah kenapa dia itu kayak nggak bisa ngebayangin kenapa bisa dirinya itu bisa terikat takdir sama si Towa kecil. Di sini entah apa yang dimaksud sama si Astrepia ya kan, tapi si Astrepia itu kayak bilang kalau dia itu kayak pengen menyembunyikan sebuah fakta ini dulu gitu cuy dari si Towa. Dan di ini si Astrepia itu kayak mulai mikirin kalau sama dia itu pengen ngasihin sebuah nama kepada anaknya dia. Karena ya kan kata dia tuh kayak pengen ngasih sebuah nama yang spesial banget untuk si Towa kecil, yaitu anak yang dia cintai. Oke, di sini ya kan kita berpindah posisi kepada si Towa cuy. Di sini si Towa yang baru tahu kalau ternyata si Astrepia itu adalah kandidat dari Ratu Vampir selanjutnya, tapi dia tuh kayak kagak mau ya kan jadi Ratu Vampir. Di sini gitu cuy, tiba-tiba kita kayak dilatih gitu cuy sama si Astrepia yang kayak ngebawa si Towa agar si Towa itu kayak mau tidur sama dirinya untuk yang pertama kalinya cuy. Ya kata
kata si Astrepia, anaknya dia itu kayak sangat menggemaskan banget. Meskipun di satu sisi gara-gara pelukan dari si Astrepia itu kayak ngebuat si Toa jadi ngerasa kalau ya momen ini itu adalah momen yang sangat gawat banget. Apalagi si Astrepia itu cuma pakai lingerie doang aja. Ya lu bisa bayangin kan secakep apa cewek cantik kalau semua pakai pakaian piyama gitu cuy. Wen ya, mungkin kalian yang udah punya istri bisa ngerasain sih. Ya di sini ya kan selainnya seorang ibu, si Astrepia itu kayak mencium si Toa dengan kasih sayang gitu cuy. Naon ya kan karena on ini dirinya tuh kayak mengingat kalau ya dua rekan sepertinya dulu itu juga suka banget mencium dirinya seperti ini. Ya di sini si Toa kayak menceritakan kepada kita kalau ya dulu si Lilith itu entah kenapa ya kan suka mencium pipi ya dia anjir. Bahkan dia pada saat si Toa itu kayak lagi tidur. Ya di sini ya kan sebenarnya si Toa itu kayak takut banget gitu cuy. Kalau sama si Lilith yang seorang sukubus ini itu kayak mau memakan mimpi dia anjir pada saat diri itu kayak lagi tertidur. Karena ya kan kata si Toa, jika si Lilith itu kayak memakan mimpinya dia ya kan, dirinya itu kayak akan menerima sebuah tragedi anjir. Dan si Toa itu kayak bisa bangun dengan kondisi yang kering kerontang gitu cuy. Tapi ya kan efek ini kata si Lilith itu kayak gak akan berlaku kepada si Toa yang kayak punya mana banyak banget. Karena ya kan di sini kata si Lilith gara-gara mencium si Toa aja itu kayak bisa mengembalikan energinya dia gitu cuy. Makanya dia itu kayak suka mencium si Toa. Ya meskipun di sini kata gua ini tuh hanya sebatas alasan dari si Lilith aja. Ya gara-gara mau menciuman antara si Lilith dan juga si Toa itu kayak ternyata ngebikin rekan pahlawan yang lain malah iri anjir. Dan malah ya kan rekan pahlawan yang seorang ras F ini itu malah tiba-tiba juga mencium si Toa cuy. Nah alasan kenapa Selen tuh kayak mencium si Toa ya kan itu kayak berbeda sama si Lilith gitu cuy. Di sini ya kan alasan si Selen dia tuh kayak bilang kalau dia tuh kayak mencium si Toa untuk mengembalikan energinya dia gitu cuy. Meskipun ya kan harusnya dia tuh kayak bisa aja ya kan menyedot energi dari mana di alam ya kan. Tapi kata dia kalau sama dia yang seorang ras high elf itu kayak menyedot mana langsung dari alam itu kayak efeknya bisa ngebuat hutan di sekitar dia jadi layu gitu cuy. Makanya kan si Selen pada kira itu kayak mutusin untuk menyerap aja energi dari si Toa. Ya meskipun balik lagi anjir ini tuh cuma sekedar alasan dari si Selen aja. Oke, di sini ya kan, karena si pahlawan tuh kayak mendengar kalau mereka itu kayak lagi butuh objek sumber energi, si pahlawan nawarin dirinya itu cuy. Kalau ya mending dirinya aja yang dicium daripada si Toa. Nah, tiba-tiba si pahlawan ini itu kayak langsung ditendang alma tunangannya dia itu cuy. Karena ya kan si pangeran itu udah ada si Liliana. Ya kata si Liliana ya kan sebenarnya dia tuh kayak mau curhat aja itu cuy kepada si Toa tentang hubungan dia sama si Arios yaitu si pahlawan. Namun ya kan karena si Toa dikerubutin mulu sama si Lilith dan juga si Selen, jadinya si Liliana itu kayak susah banget buat bercerita kepada si Toa. Ya di sini ya kan setelah si Liliana itu kayak bercerita, kita balik lagi kepada si Toa. Karena ya kan si Toa itu kayak nanyain gitu cuy kepada si Lilith dan juga si Selen ya kan, apakah mereka itu kayak harus banget ya kan ngelakuin sharing energinya lewat sebuah ciuman anjir. Dan kata si Lilith dan juga Selen, ya tentu aja mereka itu harus mencium si Toa. Ya di sini gue tuh baru tahu anjir ternyata ya kan kedua rekan party pahlawan yang ini itu ternyata udah jatuh cinta kepada si Toa anjir, bahkan dari lama gitu cok. Pantes ya kan si Lilith itu di part kedua kayak rada halu-halu gimana gitu. Dan ya di sini kita balik lagi ke si Astrepia cuy. Si Astrepia di sini bilang kalau dia tuh kayak mencium si Toa karena si Toa itu kayak imut banget. Ya kata si Toa ya kan dia tuh udah sering banget dicium sama rekan petualangannya di pipinya dia gitu cuy. Namun ya kan dia tuh kayak belum pernah ngerasain dicium sama si Lilith dan juga Selen tepat di mulutnya dia. Dan dia tuh kayak pengen ngerasain dicium bibirnya anjir. Dan gelo ya kan si Toa itu malah pengen mencium si Astrepia anjir. Bahkan ya dia tuh udah pasang raut wajah kayak begini gitu cok. Sumpah ini masih bayi tapi cabul aja. Ya si Astrepia di sini yang sadar ya kan dirinya itu kayak juga kagak expect anjir sama hal yang dilakuin sama si Toa. Tapi yang gobloknya ya kan si Astrepia di sini itu malah langsung mencium si Toa anjir. Ya kata gue ini gendeng banget sih anjir. Tapi ya sudahlah ya kan namanya juga manga gitu ya kan. Ya di sini pada akhirnya kan karena momen ini itu sontak ngebuat si Astrepia itu kayak doki-doki banget anjir. Begitupun si Toa itu cuy. Dan di sini ya kan si Astrepia itu kayak bercerita kalau semua dia itu kayak udah mulai sadar banget sama perasaan lain yang ada dalam dirinya dia. Ya kata Astrepia dia tuh kayak mau keluar sebentar buat mendinginkan kepalanya gitu cuy. Yang karena ini ya kan itu sontak ngebuat si Toa jadi kayak kaget banget dan kayak malu-malu kepada si Astrepia gitu cuy. Karena mamanya itu imut banget menurut dirinya. Ya meskipun
meskipun di sini ya kan pada saat si Astrapia itu kayak pergi, tiba-tiba dia tuh kayak balik lagi anjir, dan dia ya kan itu bilang kepada si Toa kalau semua dirinya itu udah ada nama untuk si Toa, dan kata dirinya dia tuh kayak termotivasi banget buat ngasih nama ini karena akan merasa kalau semua si Toa itu kayak seperti diturunkan dari surga untuk dirinya aja itu cuy. Dan karena pertemuan mereka berdua ya kan yang menurut Astrapia seperti sebuah keajaiban, makanya kan dengan keajaiban ini dirinya tuh kayak pada akhirnya ngasih nama bayi ini ya kan dengan panggilan Toa Reinstal gitu cuy, yaitu nama yang sama persis dengan nama aslinya si Toa, karena ya kan nama ini itu sebenarnya adalah nama dari si Toa di masa lalu ya gitu cuy, sejak meninggal 10 tahun yang lalu. Dan di sini ya kan kita kayak berpindah gitu cuy di sebuah kerajaan, dan kita itu kayak diliatin oleh si Arios yang udah dewasa yang lagi bacain buku cerita tentang si Toa kepada kedua anaknya. Ya setelah anaknya itu kayak tertidur, si Arios itu kayak melihat istrinya yang lagi bersedih di balkon cuy, dan dia tuh kayak masih merasa nggak bisa merelakan kepergian dari si Toa. Ya intinya ya kan mereka berdua di sini tuh sebenarnya sama seperti si Lilith gitu cuy, dan mereka itu kayak ya memang masih belum menerima gitu cuy kepergian dari si Toa. Tapi ya kan kata si Arios dan juga si Liliana, dia tuh kayak merasa jika kehadiran si Toa itu kayak selalu ada di dekat mereka, bahkan ya kan istrinya itu kayak menganggap jika si Toa itu kayak seperti bintang di langit ini cuy. Ya meskipun malam ini itu kayak tidak ada bintang, namun si Liliana itu bilang kalau apakah si Toa itu nggak bosan menunggu di atas sana, dan dia tuh kayak menyuruh ya kan kalau jika si Toa itu udah bosan turun aja ke bawah karena mereka itu akan menangkap si Toa cuy. Ya jadi gimana menurut kalian ya kan untuk part ketiga kali ini? Ya kata gue sih ceritanya cukup complicated ya kan, apalagi si Astrapia kayak aneh banget anjir. Semoga dia tuh kagak stres duluan ya kan. Tapi coba gue ngidam banget anjir dapat kasih sayang dari si Astrapia sih. Dia tuh kayak mommy tapi mommy badak gitu coy. Plus 100 sih. Oke cuy, jadi kali ini gue bakalan lanjutin lagi ya kan kisahnya si Mommy Astrapia untuk part keempat gitu cuy. So jadi seperti apa yang berjalan cerita manganya, langsung kita kasihin pembahasan alur cerita manganya cuy. BTW buat judulnya kan gue taruh di awal part video ini gitu cuy. Oke, lanjut ke chapter kelima ya kan. Di sini cerita dibuka sama si Mommy Via yang lagi dikeroyok sama sekelompok petualang gitu cuy. Di sini mereka itu kayak mentargetkan si Astrapia dan si Toa gitu cuy, karena si Astrapia itu adalah seorang vampir, dan mereka semua itu kayak nyangka jika si Astrapia itu kayak lagi bersama sama bayi ya itu cuy. Dan di sini ya kan mereka itu kayak sedang mengincar kepala dari si Astrapia itu cuy agar bisa ditukarkan dengan uang gitu cuy. Ya di sini awalnya si Astrapia kayak biasa aja dan bilang kalau ya bayi di tangan dia itu adalah seorang bayi manusia dan hanya dirinya doang yang seorang vampir. Mendengar hal ini ya kan si petualang ini tuh kayak kagak percaya anjir, dan bilang kalau semua dirinya tahu jika si Astrapia itu kayak pernah memesan darah dari pedagang gelap, dan itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Dan singkat cerita si petualang ini tuh kayak langsung menyerang si Astrapia dengan tembakan batu gitu cuy. Namun si Astrapia di sini kayak berhasil menghindar dengan terbang gitu cuy. Meskipun karena ini salah satu anggota party petualang ini bilang kalau semua ya mereka itu bakalan mengincar si vampir kecil ayah gitu cuy, karena dengan itu si Astrapia itu akan melindunginya dan si Astrapia itu bakalan bisa mereka bunuh gitu cuy. Ya di sini si Toa yang mendengar rencana mereka ya kan itu kayak ingin bilang kalau semuanya si Astrapia itu adalah seorang vampir baik. Tapi ya kan suara si Toa itu kayak kagak bisa didengar sama mereka anjir, bahkan ya mereka itu juga kagak paham gitu coy. Dan di sini ya kan si Toa yang udah kagak bisa ngomong lagi, dia itu sadar kalau sama mereka itu udah ngebuat si Astrapia marah, dan Astrapia bilang kalau ya mereka adalah orang dongo yang bertubuh manusia karena bayi di tangan dia itu adalah bayi manusia, dan dirinya itu kayak udah jujur gitu cuy. Dan jika mereka itu kayak ingin mengambil masa depan bayi ini ya kan, dirinya itu juga akan mengambil masa depan mereka semua. Ya di sini si Astrapia bilang kalau dirinya itu akan melindungi si Toa itu cuy. Oke, di sini saat lagi di belahan opanya Astrapia, si Toa itu kayak sadar sesuatu kalau ya dilihat-lihat dari komposisi party petualang ini itu kayak mirip banget pada saat dirinya sama partinya dulu lagi ngalahin Raja Iblis anjir. Yang dimana ya kan dalam partinya itu kayak ada 3 orang manusia, terus 1 orang sukubus dan 1 orang elf. Dan kata Toa ya kan itu kayak sama persis dengan party petualang ini. Ya melihat formasi yang sama kayak gini ya kan, tiba-tiba si para petualang ini itu kayak malah ngelakuin formasi tempur mereka gitu cuy. Yang anehnya ya kan kata Toa, kenapa malah si sukubus yang ada di garda depan dan malah bukannya si tankernya itu cuy. Ya di momen ini si Toa kayak mengingat sesuatu kalau ya si Lilith dulu itu kayak pernah menggunakan taktik buat memancing musuhnya dengan kayak ngebuat jebakan gitu cuy, entah menggunakan charming atau kayak ya menghindari serangan musuh, terus dirinya itu akan
menggunakan Phantom Decoy. Ya intinya ya kan si Lilith itu kayak menipu para musuhnya gitu cuy. Terus ya kalau udah masuk ke jebakannya dia itu bakalan langsung menghindar dari musuh tersebut. Dengan begitu ya kan kata Toa, di medan pertempuran si Lilith itu kayak justru kayak ngebuat panggungnya dia sendiri gitu cuy. Oke, balik ke pertempuran. Si Sukubus dari party petualang ini entah kenapa ya kan dia tuh kayak ingin menggunakan sihir charming kepada si Momifia. Namun si Toa yang kayak telat sadar ya kan. Di sini untung kayak gitu cuy. Si Astrepia ternyata udah sadar duluan dan kayak menutup matanya sambil dia itu kayak mengembalikan serangan dari Sukubus itu dan kayak ngebuat mata Sukubus ini jadi buta cuy. Ya karena penglihatannya udah ditutupin ya kan, dia tuh kayak langsung menggunakan sihir ilusi yaitu Phantom Maria. Namun ya si Astrepia itu kayak ngebalas ya dengan menggunakan serangan kumpulan kelawar sebelum sihirnya si Sukubus tadi itu kayak sempurna. Ya di pertempuran ini ya kan si Toa sadar kalau si Astrepia itu kayak terlalu overpower banget. Bahkan dirinya itu kayak langsung menggunakan Curse Party dan kayak ngebuat anggota petualang ini ya kan itu kayak langsung linglung dan kepala mereka itu kayak sakit banget gitu cuy. Ya menurut Astrepia ya kan mereka semua itu ada dalam kondisi sedang mabuk sampai tiba-tiba ya kan ada sebuah peluru silver yang mengenai bahunya si Astrepia itu coy. Yang anehnya ya kan si Astrepia itu kayak kesakitan banget. Dan Neon ini barulah si Astrepia sadar kalau sama peluru yang ditembakkan kepadanya itu adalah peluru khusus untuk vampir, yang berarti mereka semua di sini bukan seorang petualang melainkan pemburu vampir cuy. Makanya kan saat si Astrepia sadar dia tuh kayak pura-pura jatuh sambil pada akhirnya kayak ngasih sebuah serangan balasan yaitu Krim Rosalin yang kayak langsung ngebuat mereka semua mati tertancap sama rambatan akar. Oke, singkat cerita ya kan mereka semua pada akhirnya itu kayak mati beneran dibunuh sama Astrepia. Dan menurut si Toa ya kan ini tuh kayak berlebihan banget gitu cuy. Dan menurut Toa juga pantas ya kan si Astrepia itu kayak mau dijadiin ratu vampir selanjutnya. Ya karena si Astrepia itu kayak udah menggunakan kekuatannya ya kan, apalagi dirinya juga terkena peluru yang terbuat dari perak. Jelas tubuhnya dia itu kayak lemas seketika. Namun di sini si Toa itu kayak langsung ngasihin jarinya dia biar diisap sama Astrepia cuy. Ya ini sih kayak si Toa dijadiin kantong darah berjalan gak sih sama si Astrepia anjir. Yang menurut Astrepia sendiri ya kan dirinya itu kayak jadi makin heran gitu cuy. Kenapa si Toa itu kayak baik banget sama dirinya. Dan kata Astrepia ya kan dengan darah ini harusnya dia itu akan segera pulih cuy. Buset dah. Oke, di tempat yang berbeda kita dilatih sama si Lilith dan juga Selen yang kayak mulai merasakan kehadiran akan sesuatu. Ya di sini si Selen tuh kayak merasakan kehadiran dari si Toa gitu cuy. Tapi si Lilith ya kan di sini kayak masih halu banget anjir kalau semua Toa itu kayak hidup di sampingnya dia selama ini. Namun ya di sini Selen tuh kayak masih gak percaya dan dia tuh bilang ada kemungkinan si Toa itu kayak udah tereinkarnasi sejak meninggalnya 10 tahun yang lalu. Ya intinya di sini Selen tuh kayak masih sadar banget kalau semua kehadiran ini itu berasal dari Toa yang udah kembali cuy. Dan Lilith di sini pun juga percaya anjir sama ucapan dari si Selen karena ya kan kata mereka berdua si Lilith dan juga Selen sebenarnya sudah terikat sama sebuah takdir sama si Toa itu cuy. Ya, gue gak tahu ya kan apa takdirnya, cuma di sini entah kenapa malah nunjuk rahim anjir. Apa jangan-jangan si Toa sudah meniduri kedua gadis ini ya kan? Bisa jadi anjir. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue sudah diri si next time. Sampai jumpa lagi cuy. BTW mungkin di part 4 ini apa ya, kayak chapternya rada pendek anjir kata gue. Ya kagak tahu dah. Yo cuy, jadi balik lagi bersama gue di sini ya kan. Dan pada kesempatan kali ini gue tuh bakalan lanjutin lagi ceritanya si Momi Astrepia karena ya udah lama banget kagak dibahas gitu cuy. Nah jadi seperti apa kan nama jalan ceritanya? BTW jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan dukung selalu channel ini. Dan seperti apa jalan ceritanya? Langsung kita kasihin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Oke, di sini kan cerita dibuka dengan si Momifia yang lagi ngajarin si Toa cara bertarung. Di sini si Toa itu kayak udah sanggup untuk mengalahkan monster Habit dengan skill utama dia yaitu Flash Jab dan sihirnya dia yang bernama Spark. Di sini saat si Toa udah selesai berlatih, si Toa kayak dipuji gitu cuy oleh si Momifia kalau ya di level sekarang skillnya si Toa itu udah makin hebat lagi. Nah, setelah selesai bertarung, si Toa menceritakan kalau usia dia sekarang itu udah beranjak 10 tahun dan kalau dihitung-hitung sejak hari dimana si Toa itu kayak direinkarnasi, ini tuh udah berselang waktu sekitar 20 tahun lamanya. Di usia sekarang ya kan, statistik si Toa itu udah mencapai level 14 dengan dua skill utama yaitu Spark dan Flash Jab. Di sini si Toa berterima kasih kepada Momifia karena udah ngajarin dirinya ilmu berpedang dan juga ilmu sihir. Dan kalau dibandingkan dengan dirinya yang dulu ya kan sebelum direinkarnasi, pertumbuhan dia yang sekarang itu kayak cepat banget, bahkan kagak bisa dibandingin. Nah, sejak si Toa itu kayak udah mulai dewasa, si Astrepia mutusin untuk pindah dari rumah kecil di tengah hutan ke sebuah kota yang bernama Luka.
Toa. Nah, saat mereka berdua sedang mampir ke pasar, si Toa ingin menikmati gitu cuy omelet buatan dari si Mommy Via, karena katanya omelet buatan si Mommy Via itu enak banget. Nah, kata si Mommy Via ya kan, alasan kenapa dirinya kayak mutusin pindah ke kota ini karena dia itu ingin melihat si Toa tumbuh dengan bebas gitu cuy, dengan sama rasnya dia, yaitu ras manusia. Dan ini kata Toa ya kan merupakan keputusan yang sangat besar banget bagi si Mommy Astrepia. Apalagi sejak dia itu mutusin tinggal di kota Luke, si Astrepia itu mulai belajar berbaur dengan para penduduk di kota ini. Dan saat melihat si Mommy Astrepia, kata si Toa, si Astrepia itu lagi-lagi kelihatan cantik banget. Bahkan sejak merawat si Toa 10 tahun yang lalu, karena perawakan dia kayak gak berubah sama sekali. Dan gilanya kecantikan si Mommy Via itu menarik perhatian orang-orang. Apalagi yang paling mengejutkan, si Mommy Via orangnya itu kayak gampang banget berbaur di lingkungan manusia cuy. Makanya para penduduk itu yang melihat si Mommy Via dan si Toa kayak merasa kalau sama kedekatan mereka berdua seperti kedekatan antara seorang anak dan ibu. Meskipun ya kata Toa, si Mommy Via itu kayak terlalu dekat banget sama dia. Bahkan saat mandi mereka berdua kayak terlalu berkontak fisik banget. Nah, menurut Toa, suatu hari nanti saat dia tuh kayak udah menjalani kehidupan barunya, dia itu kayak ingin mengunjungi kota sendirian aja. Dan kegiatan Toa hari ini, dia itu kayak mencari tahu keingintahuannya dia mengenai kota ini setelah dirinya mampir ke perpustakaan. Kata Toa ya kan, dia tuh kayak tertarik banget sama kota ini. Dan Toa itu kayak mengingat samar-samar gitu cuy mengenai kota Luke ini, karena dia tuh merasa pernah tinggal di kota ini. Hingga ya si Toa sadar kalau semua kota Luke ini dulunya adalah kota yang pernah dia tinggali di kehidupan sebelumnya yang bernama kota Veldam. Nah, di minggu sebelumnya ya kan, setelah dia tuh kayak mencari tahu mengenai riwayat kota ini, dia tuh jadi sadar akan struktur di wilayah ini yang udah berubah gitu cuy. Jadi ya setelah dia itu mati gara-gara menahan ledakan Raja Iblis, struktur tanah di wilayah ini itu kayak berubah gitu cuy, jadi beberapa bagian. Maka si Toa itu kayak gak hafal anjir sama struktur di kota ini. Terus ya sejak si pahlawan Arios pulang, dia itu malah dijadiin raja dari ibu kota Veldam ini ya kan. Apalagi di waktu itu si Arios itu malah menikahi si putri Liliana. Dan sejak si Arios itu menikah, dia itu kayak merubah nama kota Veldam ya kan menjadi kota Luke. Ya karena perubahan nama ini ya kan, si Arios secara gak langsung merubah struktur di kota Veldam. Apalagi nama Luke itu ada kaitannya dengan Toa gitu cuy. Yang arti dari Luke sendiri ya kan, kata Toa itu adalah pembawa cahaya, atau bisa diartikan sebagai pembawa keajaiban, yaitu julukannya si Toa. Ya sebenarnya alasan kenapa kota ini jadi lebih baik karena ya janji si Arios kalau ya dirinya itu akan menghidupkan kembali kota ini setelah hancur. Karena ini itulah janjinya kepada si Toa. Makanya kan masa depan kota ini pada akhirnya itu berubah. Ya menurut Toa, dirinya tuh kayak agak nyangka gitu cuy jika si Arios bisa ngelakuin hal yang keren kayak gini. Apalagi dia tuh dulunya adalah cowok bangsat anjir. Dan karena ingin buktikan ya kan jika dirinya itu adalah Toa yang dulu ya kan, di sini si Toa pada akhirnya itu kayak ingin mengecek sesuatu gitu cuy. Dan singkat cerita, si Toa kayak OTW ke sebuah gereja dan mengecek apakah skill miracle miliknya masih ada atau enggak. Meskipun ya sekarang dia itu kayak masih dipanggil Toa Sang Keajaiban, tapi ya di sini si Toa tuh kayak kepo gitu cuy. Apakah title Toa Sang Keajaiban itu masih pantas untuk dirinya atau enggak. Ya setelah melakukan pengecekan, si Toa kayak diem aja gitu cuy, dan dirinya kayak berjalan menuju ke patungnya si Arios. Ya saat melihat patungnya si Arios, tiba-tiba dia tuh kayak dihampiri oleh seorang kakek-kakek yang biasa melihat patung Arios. Ya setelah dihampiri kakek ini ya kan, dirinya tuh kayak bilang kepada Toa jika dia itu baru pertama kali melihat Toa di sini. Dan dia tuh malah nanyain Toa ya kan, apakah Toa itu udah punya teman atau belum. Di sini si Toa itu kayak menceritakan gitu cuy soal flashback cerita masa lalunya dia kalau dirinya itulah teman dari party pahlawan. Cuman ya kata Toa, dirinya yang sekarang itu ya masih memiliki rasa penasaran kuat akan pertemanan meskipun dia kagak punya teman anjir. Ya gara-gara jawaban ini ya kan, jelas malah ngebikin kakek ini jadi bingung gitu cuy apa maksud perkataannya si Toa. Nah di sini kakek ini bilang kalau ya udah 20 tahun patung ini itu udah dibuat. Dan sebenarnya kan kata kakek ini, para penduduknya itu juga mau gitu cuy membuatkan satu patung lagi. Di sini tebakan Toa, mereka itu kayak ingin buat patung dari si Liana gitu cuy, karena Liana itu adalah ratu dari kota ini. Cuman kata kakek ini ya bukan si Liana, melainkan seseorang yang bawa keajaiban, yaitu si Toa. Di sini si Toa kayak sontak terkejut dan terdiam. Apalagi kakek ini bercerita kalau ya berkat Toa para penduduk itu masih bisa tersenyum. Makanya menurut mereka ya kan, Toa itu adalah pahlawan. Makanya dia itu dikenal dengan panggilan Toa Sang Keajaiban. Ya karena kepo ditanyain lah gitu cuy sama Toa kepada kakek ini ya kan, kenapa patungnya pada akhirnya kayak agak dibuat. Dan jawaban kakek ini ya kan, jadi dulu keluarga Toa, yaitu keluarga Mistel, lagi berselisih sama keluarga kerajaan. Makanya patung si Toa itu kayak kagak jadi dibuat gitu cuy. Dan di ini jelas ya kan tuh kayak ngebikin si Toa jadi marah banget karena hubungan dia dan orang tuanya dan saudara dia juga itu kayak
retak gitu cuy. Makanya dia tuh kayak selalu bilang ortunya dia itu mengganggu kehidupannya dia. Ya setelah mengucapin maaf ya kan kepada Arios, si Toa pada akhirnya kayak mutusin pergi aja meninggalkan si kakek ini cuy. Meskipun ya celutukan si kakek ini, kalau semua patung si Toa itu kayak beneran dibuat ya kan, dia tuh kayak mau aja gitu cuy, berdoa untuk si Toa. Karena ya menurutnya ada dua pahlawan yang menyelamatkan dunia ini. Yang pertama pahlawan cahaya, yaitu Ksatria Suci Arios, dan pahlawan bayangan, yaitu si Toa sang keajaiban. Nah balik ke si Toa ya kan, karena terlalu cepat berlari, si Toa kayak malah tiba-tiba terjatuh gitu cuy. Dan dia itu kayak mulai menceritakan kejadian yang ada di gereja itu cuy. Kalau ya dari hasil pengecekan skillnya dia yang bisa dibaca ya kan oleh Biarawati, itu hanya dua gitu cuy, yaitu Spark dan Flash Jab. Nah, ya pada saat si Toa kayak menyesal ya kan karena skill miracle-nya hilang, di sini sebenarnya gitu cuy, ada sebuah keanehan gitu cuy. Kalau ya ada tulisan skill ketiga, cuman ya kayak tulisan skillnya itu error gitu cuy, dan kagak bisa dibaca oleh Biarawati. Ya Toa gak tahu apa maksudnya ya kan, namun kata Toa, dia yang sekarang itu sudah bukan Toa sang keajaiban lagi, dan dirinya itu gak pantas untuk si Arios. Makanya saat ini si Toa itu kayak bersedih gitu cuy, kalau ya sekarang gak ada tempat kembali untuknya. Namun saat dia itu kayak bersedih, tiba-tiba si Toa kayak melihat sebuah kelopak bunga yang jatuh di dekatnya dia gitu cuy. Dan kelopak bunga ini itu kayak berasal dari bunga mawar yang kata Toa warna bunga ini seperti darah, dan gara-gara keinget akan darah, dia jadi keinget sosoknya si Momi Astrapia yang lagi mengucapkan selamat datang kepada dirinya cuy. Di sini si Toa yang pada akhirnya kayak pulang, dia tuh kayak disambut oleh si Astrapia, dan saat melihat si Toa, Astrapia sadar kalau ya si Toa lagi ngebawa sesuatu yang lagi dia sembunyikan. Yang si Toa di sini kayak langsung ngasihin sebuah mawar untuk si Astrapia gitu cuy. Yang kata Toa, meskipun sekarang dia itu udah kehilangan skill keajaibannya, tapi masih ada seorang ibu yang menemaninya selama 10 tahun ini. Dan kata Toa, bahasa bunga dari mawar ini punya arti kasih sayang yang mendalam bagi ibunya dia. Dan si Toa kayak mengucapkan terima kasih kepada si Astrapia yang udah merawatnya cuy. Yang kata Toa, meskipun sekarang dia itu bukan seseorang yang pantas berada di samping pahlawan, namun dia masih ada si Astrapia yang masih bisa dijadikan prioritas baginya, karena dirinya sekarang bukan lagi si Toa sang keajaiban, tapi dia adalah Toa Reinstal, yaitu anak dari si Astrapia. Dan kata Toa, dia itu bahagia banget karena nama kota ini dan usaha dari si Arios untuk membuatkan patung mengenang tentang dirinya. Ya Toa di sini kayak senang banget gitu cuy, meskipun dia sekarang itu kagak bisa mengucapkan terima kasih kepada Arios. Ya di sini dia tuh bilang kalau ya sekarang dia itu akan ngelakuin yang terbaik di jalan yang akan dia tempuh sendiri itu cuy. Karena ya mereka semua pada akhirnya kayak berjalan di jalan yang berbeda. Ya mungkin sekian dulu ya kan untuk part video kali ini. Gue lupa anjir sekarang part berapa ya. Ya pokoknya sih sampai di sini aja lah anjir. Aduh gue bingung mau ngomong apaan. So mungkin sekian dulu ya kan buat konten kali ini. Gue disuruh diri. Next time sampai jumpa lagi cuy.